Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menjelaskan bahwa setan itu punya beberapa perangkap untuk menjerumuskan manusia. Bahwa memang setan diberikan kesempatan, diberikan ruang, diberikan waktu untuk menggoda kita, anak cucu Adam, atau kita manusia. Tentunya ini juga berawal dari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan iblis dari surga karena tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam. Lalu kemudian iblis pun berjanji memohonkan kepada Allah agar dapat dispensasi untuk menggoda umat Nabi Adam, termasuk kita, sampai kiamat tiba, sampai hari kebangkitan di mana kita semua akan dikembalikan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, dalam rangka untuk menjerumuskan manusia, setan memberikan beberapa perangkap agar kita masuk ke dalamnya, terjebak dalam perangkapnya, sehingga kita ikut barisannya dan menjadi golongannya. Yang pertama, bahwa setan dengan bala tentaranya akan memberikan perangkap pertama, yaitu manusia untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia tidak percaya, tidak beriman kepada Allah yang mencipta alam semesta, yang menciptakan manusia, yang menciptakan semua apa yang ada. Sehingga ada manusia memang terjebak dalam jebakan pertama, sehingga mereka tidak meyakini Allah, atas takdir Allah, atas kuasa Allah, dan segala apa yang berlaku dalam kehidupannya. Nah, ketika manusia tidak berhasil dijebak dengan jebakan yang pertama, maka setan akan memberikan jebakan yang kedua, bahwa manusia atau kita diarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan atau amalia yang tidak ada ketentuannya, tidak pernah diajarkan Nabi kita, bahkan terkesan mengada-ada. Karena yang dimaksud bid'ah ini adalah jika amaliyah ibadah yang sudah ada ketentuannya, yang sudah ada proses prosedurnya, sudah ada kaifiatnya, tapi dirubah dengan suka-suka, itu bid'ah. Kalaulah sholat menggunakan bahasa Arab, maka begitulah pelaksanaannya. Ketika ada mengganti dengan bahasa daerah sesuai dengan keinginannya, maka itu bid'ah. Ketika ibadah haji selama masih ke tanah suci, begitulah yang mesti. Tapi kalau sudah diganti ke tempat yang diingini, daerah yang disukai, maka itu bid'ah, dan seterusnya. Maka setan akan mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, dan itulah jebakan yang kedua. Ketika manusia tidak mampu dijebak pada jebakan yang kedua, maka diberikanlah lagi jebakan yang ketiga, yaitu agar kita senantiasa tergoda untuk melakukan perbuatan dosa-dosa besar seperti berzina, membunuh, menuduh perempuan baik-baik sebagai seorang pezina, atau bahkan kita bersekutu dengan iblis, melakukan pesugihan, percaya dengan dukun, atau kemudian kita makan harta anak yatim. Semua perbuatan dosa besar itu jugalah jebakan bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan demikian, maka sejatinya dia masuk jebakan setan. Ini jebakan yang ketiga. Nah, ketika ada manusia yang tidak terjebak juga pada jebakan yang ketiga, setan akan memberikan jebakan yang keempat dengan kesungguhannya, dengan kegigihannya agar terus menjatuhkan manusia, menjerumuskan manusia, maka dia akan memberikan jebakan yang keempat. Maka jebakan yang keempat adalah manusia diarahkan, dibisikkan untuk melakukan dosa-dosa kecil. Ya, sebenarnya dosa itu ketika dia difahami tetaplah satu dosa, maka kita pun sejatinya tidak akan mau juga melakukan dosa-dosa yang disebut kecil. Kenapa? Karena semakin banyak dosa itu dilakukan, kata orang dulu ya, kecil lama-lama menjadi besar, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak. Ya sama saja, ketika dosa-dosa yang kecil itu dilakukan, maka makin lama akan menjadi besar. Seperti hanya berkata kata kasar, atau menyakiti hati orang, atau melambat membayar hutang orang, atau sengaja melambat-lambatkan pembayaran hutang, itu dosa juga jadinya. Kenapa? Membuat orang bersedih hatinya, atau bahkan sakit hati gara-gara kita sengaja untuk menunda-nunda pembayaran hutang. Nah, ketika kita masih terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, maka itu sebenarnya kita masuk pada perangkap yang keempat.
Nah, tapi ada juga orang yang tidak terjebak, tidak termasuk dalam jebakan yang keempat. Dan setan tidak berhenti sampai di situ. Ketika jebakan keempat juga tak mempan, kita juga tak termasuk di dalamnya, maka dia akan memberikan jebakan yang kelima, yaitu apa? Membisikkan manusia untuk melakukan perkara-perkara yang mubah, menyenangi perbuatan-perbuatan yang mubah, tapi kemudian meninggalkan hal-hal yang lebih baik dilakukan dari ibadah, dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, seperti menonton TV, seperti penggunaan handphone, seperti penggunaan sosial media. Nah, kalau terlalu sering menggunakan, lalu lupa dengan kewajiban, lupa dengan ketaatan, akhirnya kan jadi masalah. Berarti bagi siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan mubah pada awalnya, tapi begitu menyenanginya dan melupakan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti dia masuk perangkap yang kelima. Karena kalau nanti perkaranya awalnya boleh, tapi kan ada ilat tertentu, perbuatan itu menjadi tidak boleh. Al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Karena satu hukum itu bisa berlaku dan dicabutnya tergantung ilatnya. Penggunaan handphone boleh jadi itu boleh pada hukum asalnya, tapi dengan handphone menjadikan seorang lupa ibadah, tidak beribadah, bahkan melakukan perbuatan dosa, jadi bisa saja penggunaan handphone menjadi berdosa atau haram hukumnya. Nah, saudaraku, ketika perangkap yang kelima kita pun tidak tergoda, tidak terjebak adalah tidak termasuk dalam perangkap yang kelima, maka setan akan membisikkan agar kita lakukan perbuatan-perbuatan yang utama, tapi melupakan perbuatan-perbuatan yang lebih utama lainnya. Misalkan dibisikkan kita untuk melaksanakan ibadah di masjid, tapi menafikan kewajiban di rumah. Kita diminta untuk beribadah, berzikir dengan waktu yang panjang, dengan ibadah yang lama, tapi kita tidak lakukan upaya untuk mencari nafkah, menafkahi anak dan keluarga. Bukankah memberikan nafkah juga menjadi ibadah, kewajiban bagi seorang suami atau kepala rumah tangga? Tapi setan pinter ya dibisikkan kita untuk berzikir saja, sholat saja, tilawah saja, tapi tidak bekerja, tidak mencari nafkah, tidak bersosialisasi, misalnya tidak melaksanakan aktivitas sosial, tapi sibuk dengan ibadah-ibadah individual. Nah, ini yang keenam. Bisa saja ada orang yang tidak juga terpengaruh terhadap jebakan ini, tidak terperangkap dalam jebakan yang keenam. Maka terakhir, setan akan mengerahkan segala bentaranya, segala pasukannya untuk mencelakakan manusia itu. Maka akan ada muncul fitnah berkepanjangan, ada rekayasa tak berkesudahan, sehingga seorang yang jadikan incaran, orang yang akan dicelakakan oleh setan, dijerumuskan, maka dia akan mendapat serangan bertubi-tubi dari manusia, dari sesamanya, dengan cacian, fitnah, bahkan dengan rekayasa dan propaganda serta tipu daya. Naudzubillah. Maka saudaraku, maka biasakanlah kemudian kita untuk senantiasa berta'awuz dalam masalah apapun, dalam bekerja, dalam beraktivitas, maka sudah sepantasnya kita menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk, karena memang setan punya selalu usaha, punya selalu cara untuk menjerumuskan kita manusia agar kita termasuk dalam golongannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.